Artileri lapangan Angkatan Darat Amerika Serikat dikalahkan oleh senjata Rusia, seperti yang dilansir dari matamatapolitik.com. Senjata besar Angkatan Darat Amerika Serikat bermasalah. Artileri lapangan Angkatan Darat terkalahkan oleh senjata Rusia. Amerika Serikat akan menghadapi kesulitan untuk menumpukan artileri Korea Utara yang mengakar atau senjata mobile Iran. Itulah kesimpulan dari laporan tentang kemampuan artileri Angkatan Darat Amerika Serikat oleh lembaga ahli RAND Corporation yang memeriksa dengan artileri Angkatan Darat yang telah mengalami pengabaian selama 2 dekade sejak Pentagon mulai fokus pada kontra pemberontak di awal tahun 2000-an. Selama waktu itu, pesawat dan helikopter menggantikan artileri sebagai sumber utama untuk dukungan tembakan selama operasi unit kecil di Irak dan Afghanistan. Sementara penembak yang sangat terlatih diturunkan ke tugas infanteri seperti pos pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan lengan artileri Angkatan Darat memiliki pengalaman dan kemampuan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan pendahulunya di era pra-911 RAND menyimpulkan, dikutip dari The National Interest. Masalahnya adalah apa yang telah dihentikan artileri Amerika, sedangkan Rusia tidak. Selama tahun-tahun panjang kontra pemberontakan, 2 cabang Angkatan Darat Amerika Serikat yang menderita pengurangan yang lebih besar adalah artileri lapangan dan pertahanan udara, kata John Gordon, peneliti RAND yang mengerjakan penelitian tersebut kepada The National Interest. Mengingat ancaman di Irak dan Afghanistan, itu bisa dimengerti. Hari ini, bagaimanapun kedua cabang itu sangat penting mengingat lawan utama yang sekarang kita fokuskan kembali. Meskipun militer Rusia lebih kecil daripada selama Perang Dingin, Rusia masih memiliki kekuatan howitzer yang kuat, peluncur roket ganda, dan rudal balistik. Rusia dapat memproyeksikan daya tembak jarak jauh melalui senjata seperti peluncur roket multi-level BM-30 Smerch dengan jangkauan 60 mil atau rudal balistik SS-26 Iskander dengan jangkauan 250 mil. Sebaliknya, howitzer Step Profiled 155 mm M109A7 Paladin milik Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki jangkauan sekitar 15 mil dengan peluru biasa dan 20 mil dengan proyektil berbantuan roket. Menariknya, laporan RAND mengembangkan laporan Inggris baru-baru ini, yang memperingatkan bahwa jika Rusia menginvasi negara-negara Baltik, pasukan darat Inggris akan kalah persenjataannya oleh artileri Rusia, sehingga Inggris mungkin perlu membawa kembali bom cluster yang telah dilarang oleh banyak negara. Baik Amerika maupun Inggris telah menyediakan pesawat terbang dipersenjatai dengan bom berpemandu laser dan GPS sebagai alat utama penembakan jarak jauh mereka. Namun, meskipun strategi itu berhasil dalam Perang Teluk Pertama, itu mungkin tidak berhasil hari ini. Pertahanan udara Rusia yang canggih seperti rudal anti pesawat S-400 mungkin dapat mencegah pesawat NATO menyerang kolom lapis baja dan rute pasokan Rusia. Selain itu, bahkan pengawas pemerintah Amerika Serikat khawatir bahwa Amerika tidak memiliki cukup stok bom pintar atau kapasitas industri untuk tiba-tiba membangun lebih banyak jika diperlukan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa artileri dan rudal jarak jauh Rusia dapat menghancurkan lapangan udara, pelabuhan, dan pangkalan pasukan NATO. Pasukan darat yang mencoba bermanuver akan disematkan oleh rentetan artileri. Jika kekuatan udara NATO tidak dapat melumpuhkan senjata Rusia, maka terserah artileri lapangan untuk melakukan pekerjaan itu. Dan artileri Amerika Serikat dan Inggris mungkin tidak sesuai dengan tugas itu. Rusia juga bukan satu-satunya masalah. Jika terjadi konflik Korea lainnya, artileri Angkatan Darat Amerika Serikat juga akan mengalami masalah dalam menghancurkan gudang senjata Korea Utara yang sangat dibentengi di sepanjang DMZ. Artileri Amerika Serikat mungkin tidak siap untuk tingkat pengeluaran amunisi yang mungkin diperlukan saat melawan lawan konvensional yang hampir setara, menurut RAND dilansir dari The National Interest. Efektivitas artileri Amerika Serikat dapat dikurangi dengan kebutuhan untuk menghindari atau bertahan dari serangan oleh SOF, pasukan operasi khusus Korea Utara, di area belakang. Serangan komando Iran juga akan mengancam artileri Amerika Serikat jika terjadi konflik Teluk Persia. Selain itu, artileri Amerika harus merespon dengan cepat untuk menangkap target sekilas seperti peluncur misil bergerak. Untungnya, pasukan Amerika tidak hanya mengandalkan artileri Angkatan Darat. Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan berada di sana untuk menyediakan rudal yang diluncurkan dari udara dan kapal serta tembakan Angkatan Laut. Namun, dengan meraknya senjata anti pesawat dan anti kapal, dukungan itu tidak dapat dijamin. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan jumlah unit artileri lapangan Angkatan Darat, terutama yang dapat dengan cepat dikerahkan ke tempat-tempat seperti Eropa Timur dan Teluk Persia. Menurut RAND, Angkatan Darat juga membutuhkan sistem
deteksi artileri yang lebih banyak dan lebih baik daripada radar TPQ-53 saat ini untuk melihat artileri Rusia dan memungkinkan serangan balik. Angkatan darat juga harus lebih berkonsentrasi pada peningkatan howitzer-nya daripada beberapa peluncur roket. Peluncur roket seperti NLRS dan HIMARS adalah sistem artileri lapangan yang sangat penting, tetapi meriam lebih tepat untuk memberikan dukungan tepat waktu dan berkelanjutan kepada pasukan yang melakukan kontak, kata RAND. Sementara jangkauan dan laju tembakan merupakan pertimbangan penting untuk sistem meriam Angkatan Darat. Peningkatan juga harus mencakup kemampuan mematikan, kemampuan bertahan sistem, dan mobilitas. Misalnya, sistem meriam yang digunakan di SBCT Angkatan Darat Fighter Brigade Combat Team adalah M77-155mm, sistem derek yang tidak memiliki kemampuan memuat otomatis dan pelindungan bagi kru meriam. Salah satu opsinya adalah membeli howitzer buatan luar negeri seperti senjata PZH 2000 155mm milik Jerman. Angkatan Darat juga membutuhkan rudal jarak jauh seperti proyek Precision Strike Missile untuk menggantikan persediaan sistem rudal taktis Angkatan Darat yang semakin menipis yang diperlukan jika pertahanan udara musuh memblokir dukungan udara. Mengembangkan rudal permukaan ke permukaan jarak jauh dengan jangkauan setidaknya 1000 km atau 621 mil akan memungkinkan Angkatan Darat untuk memainkan peran dan bentrokan laut dan udara antara Amerika dan Cina di bentangan luas Pasifik. Secara signifikan, RAND memperingatkan, penembakan Amerika Serikat harus melakukan sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan, berlatih mempertahankan diri dari serangan. Terai artileri Amerika akan dibuntuti oleh drone bersenjata, helikopter serang, dan pesawat serang. Awak tank Rusia bahkan mempraktikkan taktik carousel untuk garis musuh dan memburu artileri musuh. Saat ini beberapa unit artileri lapangan memiliki sistem kamuflase untuk menyembunyikan senjata mereka. Namun peralatan ini tidak digunakan selama 2009 sampai 2008 sampai 2009 karena dianggap tidak perlu di Irak dan Afghanistan. Desak penelitian tersebut. Melawan lawan yang kuat seperti Rusia, penyamaran, penyembunyian, dan penipuan akan sangat penting. Unit artileri lapangan harus berlatih untuk itu.